Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Logam Munandar, membahas seputar usaha pabrik tahu. Di sini kali ini saya akan membahas modal atau biaya membuka usaha pabrik tahu. Kurang lebih berdasarkan pengalaman saya awal-awal membuka pabrik tahu, barangkali nanti jadi referensi untuk teman-teman semua yang berniat atau yang berkeinginan membuka usaha sendiri yang pilihannya pabrik tahu. Oke, ikuti terus. Berikut saya jabarkan apa-apa saja yang perlu, biaya-biaya yang dipersiapkan untuk membeli semua bangunan dan peralatannya. Aduh, berisik gitu. Oke, sorry ada gangguan. Lanjut, saya bahas satu persatu. Oke, berikut biayanya. Ini sudah saya rincikan, ya kurang lebihnya ini yang utama yang menghabiskan biaya ataupun modal yang untuk membangun. Mungkin ada sebahagian tambahan modal-modal mungkin untuk nambah, nanti kita buat di stand cadangan biaya. Ini yang utamanya dulu. Di sini saya ngebahas bangunan 5x10. 5x10 itu sudah cukup untuk produksi tahu 2 karung sampai dengan 5 karung. Itu sudah cukup besar lah. Tapi kalau yang seandainya ada keterbatasan lahan, bisa disesuaikan. Ini saya bahas di ukuran 5x10 di tanah sendiri, di lahan sendiri. Dalam artian tidak sewa tanah lagi ya. Nanti kalau ada sewa tanah lagi ya masukin aja berapa biaya tanahnya. Ini bangunan dulu. Kurang lebih beli seng atap 3 kodi. Itu kalau di sini harganya 900.000. Dikali 3 itu 2.700.000. Ini seng atap. Yang merek Swan brand itu udah bisa. Merek Angsa Swan brand dan cukup lah. Kemudian kayu broti. Ini kayu broti kan untuk tiang, kemudian reng, usuk dan sebagainya lah. Itu kurang lebih 1 kubik. Nah, kalau di sini harganya 2.400.000. Ini 2.400.000. Kemudian pasir cor 1 mobil. Itu di sini harganya 500.000 kurang lebih. Isinya 4 kubikan itu. Kemudian semen untuk membangunnya, membangun mulai dari lantai dan lain sebagainya, itu saya habis 7 sak. 7 sak di sini harganya 62.000 kali 7 berarti 434.000. Ditambah lagi seng bekas. Nah, ini maksudnya seng bekas itu apa? Saya ini untuk dinding. Saya dindingnya pakai seng bekas. Itu habis kemarin 1,5 kodi. Kalaupun ada kurang ya nanti nyicil aja setelah berjalan. Yang penting tertutup dulu sebagian. Itu saya beli 500.000 per kodinya. Berarti habis 750.000. Maka total untuk bangunannya aja itu sekitar 6.788.000. Ini di luar nanti kalau ada bikin contoh mau pakai pondasi dari batu bata disusun, kemudian naik dindingnya kurang lebih 50 cm. Itu lain lagi, itu beda. Mungkin tinggal tambahkan aja biayanya. Kalau saya kemarin nggak pakai pondasi, nggak pakai apa, langsung main cepat aja karena keterbatasan biaya. Ya inilah jadinya. Kemudian peralatan cetak. Nah, masuk ke peralatan cetaknya. Meja cetakan itu 1 meter kali 7 meter. Kenapa saya bikin 1 meter kali 7 meter? Supaya nanti kalau ada penambahan pihak produksi, saya nggak repot lagi bikin meja. Tapi kalau seandainya memang biayanya karena kemarin saya tanya besar sama kecil harganya sama aja 1 juta. Nah, ini udah terima bersih. Jadi tinggal mereka yang bikin dari besi L yang ukuran
34 inci atau berapa lah kemarin itu. Pokoknya saya terima bersih 1 juta lah. Jadi meja cetakan panjangnya 7 meter, lebar 1 meter, tingginya 75 cm. Itu biayanya 1 juta. Di luar papan mejanya, karena dia cuma ngebentuk kerangkanya aja. Papannya nanti kita beli sendiri lah, papan kan murah. Kemudian cetakan tahu. Cetakan tahu ini saya langsung bikin dari plat nempah, yaitu harganya 500.000 per satu cetakan. Ukurannya kalau punya saya kan persegi, ukuran 73 cm persegi. Tapi kalau mau bikin yang memanjang boleh juga, itu ada juga ukuran ini, tergantung selera lah. Ini yang punya saya 4 pencetakan karena awal dulu mulai harganya 500.000, jadi seharga 2 juta saya habis untuk cetakan ini. Kenapa saya pilih dari plat besi? Supaya tahan lama. Jadi nggak sekali bikin saya udah untuk selamanya gitu. Yang saya ganti paling tutupnya aja. Tapi teman-teman kalau mana tahu yang biayanya minim, bisa dibuat dari papan, bikin sendiri aja juga bisa, di bor atau gimana kan. Itu tengok aja di konten YouTube itu banyak yang bikin. Itu lebih hemat lagi biayanya. Kemudian tong pencukaan. Nah, ini tong pencukaan itu maksudnya santan yang udah disaring itu masuk ke tong pencukaan, kemudian dicuka sama ton masak. Nah, di sini saya beli tong yang warna hijau itu, tong biru yang tebal biasa orang untuk kerambah ikan itu atau tempat air. Itu saya beli 4. Tapi yang masih utuh, atasnya itu masih ada tutupnya. Ada tutup tutup lubang itu masih ada. Nah, itu nanti tutupnya saya ambil, saya 4 ini saya potong bagi 2 sama rata, saya potong tengah. Berarti 4 kali 2 jadi 8. Kenapa saya bikin 8? Karena cetakannya 4. Jadi 8 itu 4 untuk cuka, 4 untuk masak. Nah, masak. Kalau mau tahu modelnya itu di YouTube, di konten saya sebelumnya ada tuh gimana masak sama cukaannya, tempatnya. Selanjutnya tong air dan tong cuka. Nah, jadi ini beda lagi, ini tong masak dan cuka, ini tong air. Saya pakai tong sama, tongnya warna biru. Bedanya kalau yang tong pencukaan sama masak saya pilih yang tebal, yang ketebalannya itu kurang lebih 5 sampai 6 mili. Jadi tebal dia, ini harus usahakan yang tebal biar tahan. Harganya 250. Kalau tong air dan tong cuka saya ambil yang tipis yang murah, yang kurang lebih 3 mili itu ketebalannya. Itu harganya 200.000 kali 4 berarti 800.000 harganya. Kemudian ember tahu, kalau di sini saya pakai ember dari ember cat, bekas cat itu. Harganya dulu 10.000. Saya ambil stand 50 buah karena nanti kan untuk diedarkan harus ada untuk besok lagi sebelum dikutip. Itu di sini 10.000 jadi 500.000. Kemudian mesin air saya beli 700.000 yang udah besar tuh. Mesin blower untuk menghidupkan api itu yang saya beli 4 inci harganya 700.000. Kemudian kalau bisa ini merek Taiwan biar tahan. Kemudian mesin gilingan, nah itu untuk gilingan kedelainya. Ada orang kalau modalnya biayanya kuat, mereka beli mesin sama pakai diesel. Itu kan harganya mahal, dieselnya aja udah sekitar 3 juta atau 4 juta lebih lah, kurang lebih habis 5 jutaan atau 6 jutaan, belum ngerakit. Saya beli mesin gilingan yang simple, yang portable itu, yang udah jadi. Itu harganya kalau beli yang 8 inci harganya saya beli 3,5 juta, itu udah lengkap, tinggal pakai aja. Kenapa 8 inci? Supaya nanti kalau produksinya meningkat, jadi sudah nggak kewalahan lagi, udah besar mesin kita. Kalau yang 6 inci kekecilan, bisa kalau masih produksi 1 karung sehari bisa. Cuman kalau yang 6 inci kan sayang, nanti tahu meningkat produksinya beli lagi. Kemudian kain cetakan 4 meter. Ini saya beli kain cetakan itu ya, kain kafan yang murah itu, yang agak nampak itu agak jarang-jarang dia seratnya itu yang bagus. Itu harganya di sini sekitar 18.000 lah, 18.000 atau 17.000 itu berarti 4 meter 90.000. Kemudian kain saringan 9 meter karena panjangnya saya bikin 2 meter 25 untuk saringan kali 4. Jadi harganya 135.000 karena 1 meternya 15.000. Total semuanya untuk peralatan kurang lebih 10.425.000. Jadi masuk lagi ke tungku pemasakan. Nah, di sini saya
pakai tungku uap, karena saya langsung sistem pemasakan uap. Itu kalau sampai nggak bisa bikin, cari aja tukang-tukang las yang bisa bikin itu dari drum, itu supaya hemat biayanya. Jadi mereka tahu, atau bikin, cari di konten saya itu ada juga tungku uap terbuat dari drum. Saya kemarin terima jadi aja, sudah dirakit, sudah terpasang semua, itu harganya 2 juta. Itu udah kita terima beres, ini harga 2 juta. Cuma ada kekurangannya, kalau tungku dari drum, apalagi nanti dapat drum yang tipis, dia ketahanannya nggak lama, paling sekitar 4 atau 5 bulanan udah bocor. Tapi nggak apa-apa kalau untuk kita awal-awal dulu produksi, nanti sambil menabung bikin untuk tungku yang dari plat yang ada di YouTube saya, itu lebih tahan lagi. Tapi ini kan untuk awal usaha dulu, yang penting jalan dulu. Ini sudah bisa tungku uap dari drum itu. Nah, ini kalau di sini harganya 2 juta udah bagus, sudah terpasang. Total semuanya mulai dari bangunan, peralatan, ditambah lagi dengan tungku, itu kurang lebih 19.213.000. Nah, ini biaya awal, biaya pembuatan bangunan dan peralatan cetakan. Di luar biaya mobilisasi, contoh kendaraan dan lain sebagainya. Ya kalau ada modal mungkin ya, kalau udah banyak produksinya ya beli mobil kredit atau beli second. Nah, kalau nggak ada pakai motor juga bisa, pengantaran atau motor beca atau motor keranjang bisa. Tapi ini udah bisa awal produksi 1 karung atau 2 karung. Makanya kalau bikinnya lebih sedikit lagi, ya tinggal dikurangin aja biaya-biaya mana. Contohnya mungkin ini seng bisa kurang, atau kalau bangunannya kecil, kemudian meja cetakan, apalagi kalau yang lain kayaknya sudah bahan pada bagus, ini harus dibeli semua. Ini kurang lebih ini. Nah, kemudian karena totalnya kurang lebih 19.213, kita buat modal cadangan 5 juta, sekitar 5 juta. Nah, ini fungsinya untuk apa? Mana tahu ada kekurangan untuk contoh beli paku dan lain sebagainya, batu bata, ada mutah bikin tungku atau lain sebagainya. Nah, inilah dananya. Maka total semuanya kurang lebih 25 juta. Ini syarat nih tanah punya sendiri ya, bukan sewa atau lain. Kalau nyewa ya tambahkan aja biaya sewanya per tahunnya. Berarti total semuanya itu sekitar 25 juta. Sudah bisa bikin pabrik tahu. Nah, kemudian modalnya kacangnya gimana? Apakah beli cash atau gimana? Ya kalau sampai bikinnya sehari 1 karung, ya beli harian. Jadi dalam artian dibelanjakan, diputar, uangnya belikan lagi ke toko. Nah, tapi kalau di sini kami sistemnya, setelah kami beli cash 3 kali, selanjutnya kami sistem kredit. Nah, jadi kami pesan semua 1 ton kita produksi. Nanti pas 1 minggu habis atau 2 minggu habis, kemudian pas mau ngambil lagi, kita lunasi 1 ton, ngambil lagi 1 ton. Jadi sistem kredit kalau di sini jadi lebih mudah. Kalau di daerah teman-teman nggak tahu gimana prosesnya. Mungkin ini. Oh, satu lagi listrik. Ini listrik. Ada tambahan listrik ya. Tadi 25 juta bangunan dan peralatan. Ini listrik kalau sampai bikinnya di dekat rumah sendiri berarti listrik udah punya. Tapi kalau bikinnya di luar dekat rumah sendiri atau di tanah baru, ya tambahkan biaya listrik. Kurang lebih listrik itu pemasangan habis kalau 1300 watt sekitar 1.400.000 saya kemarin listrik. Nah, tapi bagusnya kalau untuk produksi pakai aja yang 2.200, karena nambah sedikit nggak repot. Pas waktu nanti ada mau ngelas tungku, ngelas apa, kita udah enak. Kedepannya pakai yang 2.200. Usahakan daftar online, yang pakai kita daftarnya bisnis, listrik tarif bisnis. Kenapa saya bilang harus tarif bisnis? Karena ini lebih murah daripada yang tarif rumah tangga atau R. Nah, kalau bisnis itu dia nanti B1. Nah, itu tarifnya murah, dapat subsidi kita. Kalau beli 50.000 voucher token tuh sekitar 52.000 kita dapat 52 watt. 52 ya watt nggak salah. Kalau yang rumah tangga kan udah 1.600 per kWh-nya, udah mahal. Jadi daftarnya online, jangan pakai calo atau langsung aja online, bilang peruntukan untuk pabrik tahu.
usaha UMKM, nanti diarahkannya kita daftar bisnis. Oh salah, saya bukan bisnis. Kalau bisnis agak masih mahal. Sorry. Bukan bisnis ya. Kalau bisnis dia masih 1.200 per KW. Yang ini tarif industri maksud saya. Industri. I dia I. Nah, I. Ya ini lebih murah nih, 900 per KWH kalau nggak salah nih. Dapat subsidi kalau di daerah Riau nih. Tarif industri pesan online-nya jangan salah ya, tapi bisnis sama industri itu dapat subsidi semua, cuman bedanya ini lebih banyak subsidinya. Oke, kurang lebih itu yang saya sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang lain, masuk aja di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya buat kontennya lagi. Gimana cara proses pembuatan atau bentuk-bentuknya, ikutin aja YouTube saya, karena sudah saya banyak video-videonya model produksi dan lain sebagainya. Nanti kalau kurang paham ditanyakan aja, biar saya rangkum, saya buat kontennya lagi. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Salam sukses.